Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita menikah dengan lelembut. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Semoga kita nggak perlu lama tinggal di sini ya, kata istriku ketika kami berjalan menuju jalanan menuju rumah yang ibuku pinjamkan kepada kami. Amin. Kita usaha terus, pasti ada jalannya punya rumah sendiri, jawabku sambil menggendong tas besar di pundak. Perjalanan kami menuju rumah itu cukup panjang, melalui 2 turunan dengan pemandangan kebun dan sawah. Dari jalan utama, kami menempuh 15 menit dengan berjalan kaki sampai akhirnya sampai rumah itu. Rumah itu terletak di tempat terpencil. Pemandangan sekitar begitu asri dengan pohon-pohon besar mengelilinginya. Tapi ada keresahan yang muncul. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan istriku? Siapa yang akan menolongnya? Sebab rumah ini jauh dari rumah penduduk lainnya. Tapi mau bagaimana lagi? Kami tidak punya pilihan lain. Kami menikah dengan modal dengkul. Aku pun belum memiliki pekerjaan tetap. Ingin sekali aku pergi merantau ke Jakarta, tapi belum ada modal yang cukup. Untungnya ibuku dengan baik hati meminjamkan rumahnya kepada kami untuk ditinggali. Sementara pamanku juga berbaik hati memberikan pekerjaan di sebuah pasar. Itu adalah pilihan terbaik bagi kami untuk saat ini. Konon di rumah warisan buyut yang belum sempat ditinggali lantaran ibuku tinggal di rumah milik ayah. Rumah ini berdiri di sebidang tanah yang lumayan luas. Namun rumahnya sendiri berukuran cukup kecil. Bagian dalamnya hanya terdiri dari 1 ruang tamu dengan meja besi tua peninggalan zaman Orde Lama dan 2 kamar tidur di sisi kanan dan kiri. Di belakang terdapat dapur dan kamar mandi. Catnya dikombinasi warna hitam dan putih. Pintu utama merupakan 2 daun kaca disandingkan dengan 1 kaca yang besarnya sama di setiap sisinya. Aku dan istriku memilih kamar yang berada di sisi kanan ruang tamu. Alasannya, kamar itu memiliki jendela yang menghadap depan rumah, sehingga kita merasa udara akan lebih segar di sana. Berbeda dengan kamar belakang yang dingin dan lembab. Setelah meletakkan beberapa barang, istriku langsung ke dapur. Ia membuat teh hangat dengan beberapa teh tubruk dan gula yang kita bawa. Sementara aku membongkar tas dan menaruh pakaian di lemari yang papanya sedikit berdebu. Semua perabotan tersedia di dalam rumah, jadi kami hanya membawa baju dan beberapa barang pribadi. Seusai memasukkan pakaian, istriku masih di dapur. Ia kesulitan menyalakan api dari bakar, karena kondisi lantai yang masih tanah cukup lembab. Ya, seperti sebagian besar penduduk desa di sini, memang masih menggunakan kayu untuk memasak. Aku menunggu istriku sembari duduk-duduk di ruang tamu. Di sana aku merasa suasana sejuk dan kesunyian panjang. Tidak lama kemudian aku tertidur dan larut dalam mimpi. Tiba-tiba suara langkah kaki seseorang yang keluar dari kamarku membuatku terbangun. Mulanya aku mengira itu istriku, namun ternyata bukan. Perempuan itu berambut panjang. Sempat kulihat raut wajahnya masih sangat muda. Wajahnya pribumi dan cukup cantik. "Kamu siapa? Kok ada di sini?" Aku bertanya kepadanya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia malah tersenyum dan berjalan ke arahku, lalu duduk tepat di sebelahku. Ia mencengkram lenganku dengan cukup erat. Hanya saja aku merasa ada yang janggal. Saat aku ingin melepaskan cengkramannya, rasanya begitu berat. Badanku terasa lunglai. Angin berembus ke dalam ruang tamu. Rambut perempuan itu berayun. Seketika itu, wewangian meraup. Aku tidak tahu pasti wangi apa, tapi aku seperti tidak asing dengan wangian itu. Kembang melati.
Jantungku berdebar cepat. Aku mulai dihinggapi ketakutan melihat kondisi sekitar menjadi gelap. Seakan-akan hari sudah malam. Aku cemas, panik, dan takut. Namun perempuan itu masih memegangi lenganku. Dengan segala macam upaya, akhirnya aku bisa menggerakkan tanganku. Aku berusaha melepaskan tangan perempuan itu. Aku terkesiap saat tangannya menjadi terasa dingin dan kasar. Perasaanku kian tidak enak. Sialnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memanggil-manggil nama istriku. Siti, tolong Akang, teriakku memanggil nama istriku. Tapi aku tak mengerti betul saat itu suaraku benar keluar atau tidak. Sama sekali tidak ada jawaban. Aku mengulanginya beberapa kali, lebih keras. Namun tetap tidak ada jawaban. Sedangkan suasana di sekitarku semakin gelap. Kini aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Tangan perempuan itu kembali menguatkan cengkramannya di lenganku. Dengan sekuat tenaga aku memberontak. Sampai pada akhirnya aku mampu melompat dari tempat duduk. Mataku terbuka, lalu kulihat sekeliling. Ternyata aku masih di ruang tamu. Matahari tampaknya juga sudah bersinar di luar sana, dan istriku sudah berdiri di belakangku. Ia terkejut melihatku, sama terkejutnya denganku saat melihatnya. Akang kenapa? Tanya istriku. Aku tersadar semuanya hanya mimpi. Mimpi gak enak. Jawabku sembari mengelap keringat dingin yang membuat kaosku basah. Aku sengaja berusaha menutupi rasa takutku. Aku tidak ingin istriku khawatir. Mungkin Akang capek, minum dulu tehnya, kata Siti, menaruh segelas teh hangat di atas meja kaca. Segera kurai gelas itu lalu meneguknya. Siti menggeleng lalu masuk lagi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Hari semakin gelap, sebentar lagi malam. Aku duduk lagi di kursi ruang tamu. Kutampar wajahku beberapa kali untuk menghilangkan rasa kantuk yang masih menggelayuti. Bagaimana bisa aku mengalami mimpi buruk di hari pertama tinggal di rumah ini? Semoga ini bukan pertanda buruk. Seusai makan malam di ruang tamu, aku dan Siti pergi tidur. Rasa lelah masih terasa. Aku tidur cepat, begitupun istriku. Tengah malam udara di kamar semakin dingin. Hal itu membuatku terbangun. Terdengar suara kodok dan burung hantu yang nyaring memecah kesunyian malam. Tiba-tiba aku kebelet kencing. Kamar mandi cukup jauh berada di belakang. Namun, aku tidak lagi bisa menahannya. Dengan terhuyung-huyung, aku pergi ke kamar mandi. Begitu kembali ke tempat tidur, aku mendengar suara piring dan sendok yang beredup. Aku terdiam sejenak sambil memastikan kalau aku tidak salah dengar. Dan benar saja, suara itu semakin jelas terdengar. Hati kecilku melarang untuk kembali ke belakang memeriksa dapur. Jadi kubiarkan saja suara itu berlangsung selama beberapa saat. Namun ketenanganku kembali terusik ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Jantungku berdegup kencang, tidak ada angin dan tidak ada apapun. Tapi pintu kamar terbuka lebar, seperti ada yang menarik. Saat itu juga aku merasa ada entitas lain di rumah itu. Naluri pertamaku ada untuk melindungi istriku yang masih terlelap. Meski takut, aku tidak boleh gentar. Sampai akhirnya, sesosok perempuan lewat di depan pintu kamarku, dari belakang menuju pintu depan. Itu cukup membuat bulu kuduku berdiri. Ia sempat menoleh ke arahku sambil berjalan. Sangat jelas, sepintas kulihat senyumannya. Keberanian yang tersisa dalam diriku langsung rontok. Tapi aku tetap berdiri tegak demi istriku. Ku keluarkan sedikit kepalaku melalui ambang pintu untuk melihat kemana perginya perempuan itu. Nihil. Ia lenyap tanpa jejak, meninggalkan sebuah teror di dalam diriku. Tiba-tiba jantungku hampir dibuat copot oleh sebuah suara keras yang berasal dari dinding ruang tamu. Suara itu seakan-akan membuatku mengira tembok ruang tamu akan runtuh. Aku hanya bisa berdiri dengan wajah tegak.
lalu sebuah lukisan yang menggantung di dinding ruang tamu bergerak-gerak. Bagaimana bisa aku tidak menyadari keberadaan lukisan itu ketika pertama kali memasuki rumah ini? Lukisan itu bergerak-gerak lalu berhenti, tapi aku masih memperhatikan lukisan itu. Lukisan itu adalah lukisan tua berisi suasana persawahan di desa, lengkap dengan penduduk yang Lukisan itu adalah lukisan tua berisi suasana persawahan di desa, lengkap dengan penduduk yang tengah menanami padi. Ada sekitar 6 orang penduduk yang membungkuk di tengah sawah. Porsinya tidak terlalu banyak, tapi cukup jelas. Beberapa waktu berlalu, suasana kembali senyap. Aku pun memutuskan untuk menutup pintu sebelum suasana yang buruk kembali terjadi. Kupeluk erat-erat istriku, seraya berdoa semoga kehidupan kami di rumah ini baik-baik saja. Di dekat rumah tidak ada musola ataupun masjid, jadi kami melakukan sholat di rumah. Suatu hari seperti biasa, aku mengajak istriku untuk sholat Isya. Kami segera bergegas ambil wudhu di kamar mandi. Aku buru-buru ambil air dan segera masuk karena udara dingin yang menusuk. Kami sholat di ruang tamu. Selama sholat, pikiran tidak tenang karena merasa seperti diperhatikan oleh sepasang mata. Istriku juga merasakan hal yang sama. Ia terlihat gusar dan ingin cepat-cepat masuk kamar. Meski ia tidak bilang, tapi aku tahu kalau ia ketakutan. Kuperhatikan baik-baik lukisan itu. Walau tidak menyeramkan, namun intuisiku mengatakan ada sesuatu yang jahat di balik lukisan ini. Lama kuperhatikan, perlahan-lahan kesadaranku memudar. Aku seperti berada di tempat lain, mirip seperti yang terjadi di dalam mimpi. Aku bergegas menyudahinya. Kususul istriku ke dalam kamar. Ia sudah terlelap rupanya. Ku tarik selimut dan ikut tidur. Tak lama berselang pintu kamar kami terbuka. Aku terperanjat dan pandanganku tertarik ke sana. Di ujung kusen, aku melihat sepasang mata sedang melihat balik ke arahku. Tidak jelas wujud pemilik sepasang mata itu. Semuanya terlihat buram, seperti ada kabut pekat. Entah ada yang salah dengan mataku atau memang situasi rumah itu berubah 180 derajat. Aku memutus pandanganku dan menyembunyikan wajah di dalam selimut. Deru nafasku membuat udara di dalam selimut jadi panas. Aku berdoa sebisaku, memohon perlindungan. Tapi ketika aku selesai berdoa, sepasang mata itu muncul di dalam selimut, tepatnya di sela-sela betisku. Aku berteriak sangat kencang. Siti terbangun. "Kenapa, Kang?" Tanyaku ketakutan. Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya. Aku sibuk menjinakkan jantungku. Aku tak berani bilang yang sesungguhnya. Takut Siti jadi takut. Jadi kukatakan aku mengalami mimpi buruk. Aku menyuruh Siti tidur, padahal sampai subuh aku terjaga. Dengan situasi diteror oleh sosok tak kasat mata, aku harus tetap menjalani kehidupanku. Pagi-pagi sekali aku pergi ke pasar untuk bekerja dan pulang malam hari. Lelah rasanya harus berjalan kaki setiap hari, tapi aku tidak pernah mengeluh kepada istriku. Seiring berjalannya waktu, sikap istriku mulai berubah. Tebakanku, ia mulai kesepian, ditinggal di rumah itu. Perlakuannya terhadapku jadi dingin. Kala aku pulang malam, ditemui dia duduk di ruang tamu, menungguku dengan wajah marah. Saat aku hampiri, dia langsung masuk ke dalam kamar tanpa mengatakan apapun. Meja makan di dapur pun kosong. Terpaksa aku tidur dalam keadaan lapar. Pagi harinya Siti berlaku seperti biasa. Ia kembali ceria dan menyambutku dengan senyuman dan sarapan. Sangat mesra, seakan malam tadi tidak terjadi apa-apa. Aku memakluminya. Wajarlah kalau dia marah, kalau aku pulang malam. Namun kondisi bertambah buruk. Siti kini mulai marah dan melempar barang-barang ke arahku tiap kali aku pulang malam. Keributan tidak bisa dihindari. Aku membela diri lantaran aku pulang malam karena aku bekerja. Tapi Siti mulai curiga kalau aku bermain serong dengan wanita lain di pasar. Aku tidak terima dituduh seperti itu. Hubungan kami mulai renggang.
Aku tidak lagi menyapa dan makan sarapan yang dibuatkan oleh Siti. Pertengkaran terus terjadi dan semakin parah. Aku akhirnya pisah ranjang dengan Siti. Aku tidak bisa tidur dengannya. Aku putuskan untuk tidur di kamar satu lagi dengan beralaskan tikar. Melewati tengah malam, aku terkejut oleh sebuah tangan yang mengelus lenganku. Begitu aku berbalik, sosok perempuan cantik berdiri di hadapanku. Tidak sekalipun aku mengenalnya, tapi ia sepertinya mengenalku. Perempuan itu menggodaku dan minta ditiduri. Aku ingin menolak, tapi tidak bisa. Aku menuruti keinginan perempuan itu. Keesokan paginya, Siti menemukanku tidur telanjang di kamar belakang. Ia marah dan memutuskan pergi dari rumah. Aku marah terhadap diriku sendiri. Bagaimana bisa aku bisa melakukan itu? Dan yang lebih aneh, siapa perempuan itu? Dan kemana perginya dia? Seharian itu aku tidak pergi ke pasar. Aku duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tidak bisa dielakkan lagi kalau semalam aku bersetubuh dengan sebangsa jin. Aku bingung harus minta bantuan ke siapa. Tidak mungkin aku pergi ke orang tuaku, malu rasanya. Begitu malam tiba, keanehan kembali terjadi. Dari kejauhan aku mendengar suara musik tradisional. Makin lama terdengar jelas. Orang-orang asing berpakaian adat berdatangan ke rumahku. Wajah mereka hampir sama, pucat dan bermata besar. Aku berdiri dan berusaha pergi, tapi beberapa perempuan parubaya bertubuh agak gemuk menahanku. Mereka melukis wajahku sehingga ketika selesai seluruh wajahku putih dan aku mengenakan pakaian adat serba emas. Ruang tamu rumahku mendadak berubah menjadi pelaminan, lengkap dengan dekorasi serba emas dan tamu undangan. Sosok perempuan cantik mengenakan kemben serta penutup kepala emas masuk. Perempuan itu adalah perempuan yang semalam tidur denganku. Ia mengajakku duduk di pelaminan dan menyalami tamu yang datang. Aku seperti orang linglung. Dan menurut saja, para tamu makan sesajian dengan lahapnya, sementara aku tenggelam dalam cengkeraman perempuan misterius ini. Pesta berlangsung cukup lama, sampai akhirnya orang-orang membawa obor. Ada sekitar 6 orang, mereka semua menghampiri aku dan perempuan itu, dan memanggil-manggil nama Nyai Purnama. Itu sepertinya nama perempuan itu. Salah satu dari 6 orang itu berbicara dengan Nyi Purnama. Aku tidak begitu mengerti bahasa mereka. Namun setelah berbicara, Nyai Purnama menoleh dan tersenyum padaku. Ternyata itu adalah pertanda kalau kami akan diarak keliling desa. Entah desa yang mana. Aku bagaikan setengah bermimpi. Kebun-kebun kosong dan hamparan sawah yang mengelilingi rumahku berubah jadi sebuah pedesaan lengkap dengan orang-orang desa yang menyambut arak-arakan kami. Aku dan Nyai Diah ditanduk menggunakan semacam kereta kuda berukir naga. Namun alih-alih menggunakan kuda, para orang membawa obor itu menanduk kami. Tak kusangka di balik badan kurus dan wajah tirus nan pucat terdapat tenaga besar, menyaingi 2 ekor kuda. Perjalanan yang aku alami benar-benar magis. Aku bagai seorang pangeran dari kerajaan yang disambut meriah oleh rakyatnya. Satu persatu wajah misterius yang menyoroti kami, kuperhatikan baik-baik. Ada satu kesamaan pada wajah mereka, yaitu mereka tidak beralis. Agak aneh, tapi aku tak berani bertanya kepadanya dia di sebelahku. Sekitar 1 jam kami diarak, sampai akhirnya kembali ke rumah. Herannya setelah diarak, aku merasa sudah sangat mengenalnya dia. Padahal namanya saja baru aku ketahui tadi. Tidak lama setelah para tamu dan orang-orang membawa obor itu pergi, kami ditinggal sendiri di dalam kamar pengantin yang sudah dihiasi sangat indah, lengkap dengan bunga-bunga di atas kasur. Dia melepaskan pakaiannya hingga tak sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Aku pun tergoda dan melakukan hal yang sama. Hasrat di antara kami berdua tidak tertahan lagi, hingga akhirnya kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Sepengalamanku bergaul dengan istriku,
Aku tidak pernah merasakan hubungan yang senikmat dengan dia. Kami benar-benar menyatu jadi satu, dan seakan-akan sukmaku disedot olehnya. Setelah kami melakukan itu, sehingga aku terkulai lemas di atas kasur, sementaranya dia menghilang menjelang subuh. Ketika berbaring sendiri di atas kasur, aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Benar-benar serasa mimpi, tapi nyata. Tanpa kusadari, aku menikahi seorang perempuan bernama Nyai Dia, yang entah asalnya dari alam mana, tapi aku perlahan-lahan menikmatinya. Aku terjerat olehnya, terutama setelah kami berhubungan. Tubuhku sangat lelah dan aku tidak bisa berpikir lagi. Aku langsung tidak sadarkan diri. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Beberapa hari kemudian Siti pulang diantar oleh ibuku. Sebelumnya aku telah menjelaskan kepada ibuku kalau aku sendiri tidak tahu mengapa aku bisa terbangun telanjang di kamar belakang. Kukatakan pada ibuku kalau aku ngelindur. Ia percaya dengan penjelasanku. Oleh karena itu, ia menjemput Siti di rumah orang tuanya. Malam itu aku pulang pukul 9 malam. Siti menyambut dengan segelas teh hangat dan makan malam. Ia bersikap biasa terhadapku. Mau tidak mau aku berusaha bersikap sama. Padahal di dalam pikiranku, aku masih memikirkan Nyai Dia dan pernikahan yang terjadi di antara kami. Ternyata memang makhluk halus dan manusia bisa menikah. Gila memang. Semenjak malam pertama itu, Nyai Dia lama tidak mendatangiku. Sejujurnya aku kecewa. Aku rindu akan pelukan hangatnya. Berkali-kali Siti mengajakku untuk berhubungan, namun kutolak dengan alasan lelah. Baru pada malam Jumat, Nyai Dia mendatangiku. Kala itu aku pulang larut sekitar jam 11 malam. Siti sudah tertidur. Aku menemukan Nyai Dia duduk di ruang tamu, mengenakan baju yang biasa Siti kenakan. Aku duduk di sebelahnya, dan ia memelukku sangat erat. Rasa hangat dan wangi bunga melati menguar dan merasuk dalam tubuhku. Tidak butuh waktu lama untuk kami kembali menyatukan diri di kamar belakang. Dan itu berlangsung sampai subuh. Seperti biasa, Nyai Dia meninggalkanku, terkulai lemah di dalam kamar. Sebelum Siti terbangun untuk salat subuh, aku buru-buru mengenakan baju dan tidur di sisinya. Aku terbangun ketika matahari sudah terang. Aku terlambat pergi ke pasar. Sebelum aku pergi, Siti sempat protes karena makanan yang sudah ia buatkan tidak tersentuh sama sekali. Kukatakan padanya bahwa aku sudah keburu tertidur dan memang tidak merasa lapar malam itu. Siti juga menanyakan mengapa aku tidak sholat subuh. Aku tidak menjawab dan menghindar. Kembalinya Siti tidak membawa perubahan apa-apa. Kami makin lama, makin jauh dan nyaris seperti orang asing sekarang. Aku tidak merasa bersalah. Biarlah seperti itu adanya. Kunjungannya dia semakin intens, terutama ketika aku pulang malam. Aku mulai kewalahan melayani hasratnya, tapi aku tidak bisa menolak karena aku merasa memang tugasku untuk menafkahi batinku. Dan di sisi lain, aku juga tidak bisa mengelak dari rasa rinduku yang menggebu kepadanya. Aku tidak lagi menjalankan sholat 5 waktu, dan itu semakin menegaskan kecurigaan Siti kalau ada sesuatu yang aneh terhadapku. Sekarang setiap kali Siti sholat maghrib di ruang tamu, Nyai Dia keluar dari dalam lemari di kamarku, dan kami menghabiskan waktu berdua. Nyai Dia tahu benar kapan Siti selesai sholat dan mengaji, jadi kami tidak pernah kepergok. Di belakangku Siti mulai meminta bantuan orang lain untuk melakukan penerawangan terhadapku. Itu ku ketahui ketika salah satu saudara jauhnya bernama Wak Ujang datang ke rumah kami ketika aku tidak pergi ke pasar. Aku dan Wak Ujang duduk di ruang tamu, sementara Siti membuatkan minuman. Pria sepuh itu melihatku dari ujung rambut dan ujung kaki. Aku merasa risih melihat tingkahnya seperti itu. Bagaimana kerjaan di pasar? Tanya Wak Ujang kepada aku. Lancar-lancar aja, Wak. Gimana? Uang untuk bekal ke Jakarta sudah terkumpul? Aku terkejut ia menanyakan itu, seakan ia tahu bahwa aku sudah mulai berhenti menabung karena aku tidak ingin meninggalkan rumah ini. Aku tidak peduli ia akan percaya atau tidak, tapi aku mengatakan bahwa bekal sebentar lagi terkumpul.
Jadi gak lama lagi berangkat ke Jakarta. Nada suara Wak Ujang penuh dengan keraguan. Secara misterius juga ia seperti sedang membaca isi kepalaku. Aku mengalah habis-habisan di depan Wak Ujang. Aku tak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Yang penting aku menjawab segala pertanyaan Wak Ujang dengan senormal dan semeyakinkan mungkin. Perbincangan kami berakhir tidak jelas. Wak Ujang pamit begitu saja. Aku dan Siti mengantarkan pulang. Dalam hati aku berharap ia tidak kembali lagi. Orang tua Siti mendadak sakit. Jadi aku ditinggal sendiri di rumah, sementara ia merawat orang tuanya di rumah. Siti adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya, jadi merawat orang tua sakit merupakan kewajiban yang tidak bisa ditampik. Kepergian Siti memerdekakan aku dan Nyai Diah. Kita benar-benar seperti sepasang suami istri sungguhan. Begitu pulang ke rumah, berbagai macam makanan tersedia di atas meja makan, dan aku memakannya dengan lahap. Dan dilanjutkan dengan berhubungan intim. Keesokan harinya, itu terjadi lagi dan lagi. Aku semakin kelelahan. Belum sempat mengembalikan stamina, aku harus melayani dia. Energiku terkuras habis sampai pada titik kemaluanku tidak lagi bisa berdiri. Dan Nyai dia tetap memaksaku melayaninya seperti budak melayani majikannya. Di suatu titik, kemaluanku sampai mengeluarkan darah. Ya dia meraung karena baginya hal itu adalah pertunjukan spektakuler. Situasi mulai normal ketika Siti pulang. Selama ada dia di rumah, ya dia jarang mengunjungiku. Rupanya ia takut dengan Siti, keberadaan Siti di rumah. Sekembalinya ke rumah, Siti mengeluhkan mimpi buruk yang kerap ia alami. Ketika kutanya, ia bilang kalau di dalam mimpi itu seperti didatangi oleh seorang laki-laki bertubuh besar dan berburu lebat seperti sosok genderuwo. Di dalam mimpi genderuwo itu hanya berdiri sambil menatap Siti dari halaman rumah. Sementara Siti berada di depan pintu. Siti mengatakan kalau sosok genderuwo itu ingin masuk tapi terhalang oleh kehadiran Siti. Mimpi buruk itu membuat Siti semakin giat menjalankan sholat. Ia pun tidak pernah absen untuk berdoa agar kami selalu selamat dari mara bahaya. Aku ingin menemaninya sholat, tapi aku tidak bisa. Aku terganjal sesuatu. Padahal Siti sudah berulang kali mengajak, tapi aku terus menolak. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aku menemukannya dia duduk di ruang tamu bersama sosok makhluk besar, berbulu dan bermata merah. Persis seperti sosok yang ada di dalam mimpi Siti. Aku duduk di hadapan mereka dengan wajah penuh kengerian. Sekujur tubuhku terasa dingin. Dia adalah buah hati kita, katanya dia. Aku kaget dan tidak terima. Bagaimana makhluk mengerikan itu adalah anakku. Aku terpekik pelan dan lari masuk meninggalkan mereka. Di dalam kamar Siti sudah terlelap, namun tangannya masih memegang tasbih. Aku berbaring di sebelahnya. Rasa dingin di tubuhku sedikit demi sedikit hilang. Tapi di ruang tamu terdengar suara auman keras sebanyak 3 kali. Aku membaca auman itu sebagai sebuah panggilan dari makhluk itu untukku. Dan setelah auman ketiga, samar-samar aku mendengar makhluk itu memanggilku, Bapak. Aku menutup kedua telingaku. Aku tidak mau dengar. Aku mengutuk diriku sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Tanpa aku sadari, aku telah bersekutu dengan makhluk halus hingga melahirkan anak dari bangsa genderuwo. Mimpi buruk Siti terus berlangsung dan berubah menjadi sebuah teror. Tapi Siti sama sekali tidak gentar. Di dalam mimpinya berkali-kali makhluk itu ingin masuk ke dalam rumah, tapi ia tidak mundur sedikit pun. Kalau aku takut, maka rumah tangga kita jadi taruhannya, kata Siti kepadaku. Aku tidak berani memberikan reaksi apa-apa, soalnya sosok yang ia perangi di dalam mimpi adalah anak gaibku. Muncul niatanku untuk memberitahu Siti, orang tuaku, tentang semua yang terjadi. Tapi Nyai dia mengancam bahwa ia akan membunuh istriku bila aku melakukan itu. Nyai dia tidak main-main. Orang-orang pembawa obor yang menemaninya kala mendatangiku adalah garansinya. Aku berada di dalam pusara besar. Aku ingin minta tolong, tapi tidak bisa. Sedangkan jiwa dan rumah tanggaku berada di ujung tanduk.
Nyai dia memaksaku untuk pindah ke alamnya dan merawat anak kami bersama. Tidak mungkin aku menyetujuinya. Mendengar penolakanku, Nyai dia bilang kalau dia akan selalu mendatangi tiap malam sampai aku setuju untuk ikut dan membina keluarga di alam gaib. Pekerjaanku di pasar mulai berantakan. Tiap siang aku sering kepergok tidur di sela-sela kardus karena malam harinya aku kurang tidur. Aku memikirkan bagaimana nasibku ke depannya. Siti pun mulai khawatir dengan kondisiku, tapi ia tidak berani mengkonfrontasi langsung. Pada malam harinya dia memanggil namaku. Tak sekalipun ku jawab panggilan itu. Mungkin itu membuatnya kesal. Dia kemudian memindahkanku dari kamar depan ke kamar belakang. Ketika aku sedang tidur, aku terbangun karena ada seseorang membelai rambutku, dan itu adalah Nyai dia. Aku ketakutan melihatnya. Ia tidak marah atas ekspresiku, dia malah sedih. Ia mengatakan bahwa ia ingin merawatku dan menjadikanku raja. Kalau perlu, ia bisa mendatangkan harta agar aku bisa kaya raya, asal aku mau ikut tinggal di alamnya. Lalu bagaimana saya bisa menikmati harta itu jika tinggal di alam kamu? Tanya aku. Kamu tidak perlu berada di alamku selama 24 jam. Kamu masih bisa berbagi waktu dengan alammu, katanya dia. Bagus kalau begitu. Aku hampir menyetujuinya, namun kemudian Nyai dia mengatakan, aku harus meninggalkan Siti. Ia tidak menginginkan aku bersama perempuan lain. Itu membuatku mengurungkan niat untuk berucap setuju. Biar bagaimanapun cintaku terhadap Siti masih ada dan aku tidak bisa meninggalkannya. Nyai dia meyakinkanku kalau ia bisa memberikan semua yang aku inginkan, lebih dari Siti. Di ambang kebingungan, Nyai dia menarik tubuhku. Ia mengajakku untuk pergi ke alamnya. Dia ingin menunjukkan istananya di alam sana. Aku tidak berontak ketika Nyai dia menuntunku keluar kamar dan menyusuri jalan setapak yang diterangi obor. Malam itu begitu pekat, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi selain jalan setapak itu. Namun sepanjang perjalanan aku merasa sedang menaiki sebuah tanjakan panjang. Tidak lama setelah itu, sebuah rumah bak istana menyeruak dari kegelapan. Di halamannya manusia obor telah menunggu kami. Begitu sampai, mereka menuntun ke ruang tamu. Seluruh perabotannya berwarna emas, mirip dengan di pesta pernikahan kami. Di ruang tamu telah menunggu seorang anak pemuda berwajah rupawan yang sepintas mirip denganku. Apa ini? Iya, dia anak kita, katanya dia. Pemuda itu tidak seperti yang ada dalam mimpi Siti. Ia bukan makhluk berbulu dan bertubuh tegap yang meraung-raung seperti singa. Ia adalah pemuda tampan, ramah, senyum. Walau secara logis aku tidak mungkin memiliki anak seumuran itu, tapi aku menerima kehadirannya. Kami bertiga duduk dan berbincang, sementara para abdi berkeliaran, menyediakan makanan dan minuman untuk kami. Suasana menjadi hangat dan imanku mulai goyah. Memang sudah jalan hidupku memiliki keluarga seperti ini. Lagian aku juga bisa kaya raya dan tidak perlu lagi khawatir akan masa depanku. Aku tinggal duduk berpangku tangan, sementara aku terus-menerus semakin kaya. Kukatakan kepadanya dia kalau aku mulai berniat untuk menuruti permintaannya selama ia bisa memastikan aku kaya raya. Ya, dia meyakinkanku, kamu bisa mendapatkan harta sebanyak yang kamu mau, tapi ada syaratnya, katanya dia. Apa? Kamu harus menyediakan 1 jiwa manusia tiap tahunnya sebagai tumbal. Aku tersentak kaget, tidak mungkin aku melakukan itu. Aku tidak ingin mengorbankan keluargaku sendiri. Ya, dia membaca isi hatiku. Tidak perlu dari keluargamu, kamu bisa mengambil tumbal dari jalan, katanya dia. Ya, dia menjelaskan kalau aku bisa menaruh semacam santet kepada calon targetku. Tumbal itu bisa berupa barang atau uang. Siapapun yang memilikinya maka akan mati. Dalam benakku, itu tidak mengubah apa-apa. Tetap saja aku harus mengorbankan nyawa manusia untuk kepentinganku. Naluri kemanusiaanku menjerit dan aku katakan bahwa aku tidak bisa melakukan itu. Ya, dia murka. Dia menudingku makhluk tidak tahu diri.
Hubungan di antara kami jadi dingin. Aku pun jadi tidak nyaman berada di sana. Aku minta Nyai Diah untuk memulangkanku, tapi ia menolak. Aku bersikeras, tapi ia tetap tidak ingin memulangkanku. Akhirnya aku lari dari rumah itu. Ku ikuti jalur setapak tadi. Di belakangku Nyai Diah memanggil namaku. Suaranya tinggi hingga membuat telingaku sakit. Di sela-sela suara Nyai Diah terdengar raungan kencang. Bulu romaku meremang. Ku percepat langkahku sambil melihat sekitar. Masih gelap, tidak ada tanda-tanda rumahku. Aku berdoa di dalam hati agar aku bisa kembali ke rumah. Nafasku tersengal-sengal, kakiku mulai sakit, tapi rumahku belum terlihat. Aku memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya, sebab suaranya dia sudah terdengar dekat di belakangku. Aku berlari dan berlari, sampai kakiku mulai goyah. Tidak lama lagi mungkin aku akan tersungkur, tapi aku tidak menyerah. Suaranya dia semakin dekat, sepertinya ia berada tepat di belakangku. Aku melompat sejauh mungkin, berharap bisa menghindar dari Nyai Diah. Aku mendarat di tanah merah, cahaya opor sudah hilang. Sedikit demi sedikit tuku angkat wajahku. Lega rasanya ketika aku kembali ke rumahku sendiri. Setelah kunjungan ke rumah Nyai Diah, Wak Ujang kembali menyambangi rumahku. Wajahnya marah. Ia duduk dan menatapku tajam. Ia tahu segalanya. Kunjunganku ke rumah Nyai Diah dan juga rumah tangga yang terjalin antara aku dan Nyai Diah. Ia menuduhku telah bersekutu dengan jin. Tentu aku tidak terima dengan perkataan itu. Kalau boleh jujur, pada awalnya aku juga tidak punya pilihan sama sekali. Biar bagaimanapun, aku masih hamba yang tahu mana yang benar dan salah. Aku menampik apa yang dituduhkan kepadaku. Wak Ujang memaki-makiku. Suaranya keras sekali sehingga Siti keluar kamarnya. Ada apa, Wak? Tanya Siti. Suami kamu sudah melakukan kesalahan fatal. Semoga dia segera tobat, kata Wak Ujang. Siti kebingungan. Ia bukan tipe istri yang suka menguping pembicaraan orang. Jadi sampai detik itu ia tidak tahu apa-apa. Wak Ujang hampir saja membeberkan semuanya kepada Siti. Namun rasa ibanya terhadap Siti menahannya untuk buka suara. Alih-alih bicara kepada Siti, ia malah menarikku keluar rumah. Kamu harus cepat-cepat mengakhiri semuanya. Dia itu sesungguhnya menginginkan nyawa kamu dan istrimu, kata Wak Ujang di beranda rumah kami. Aku tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Wak Ujang. Mana mungkin Nyai Diah ingin membunuhku. Ia amat mencintaiku, sampai-sampai menginginkan aku untuk bersekutu dengannya di alamnya. Wak Ujang pulang dengan kekesalan yang memuncah, tapi aku tidak peduli. Tidak bisa kupungkiri kalau aku mencintai juga Nyai Diah. Jadi tidak mungkin aku mengakhiri semuanya. Lalu bagaimana dengan Siti? Aku juga mencintainya dan kami tidak akan berpisah. Malahan rencanaku adalah merayu Nyai Diah untuk tetap membiarkanku bersama Siti, sementara hubungan kami tetap berjalan. Dan kiranya ia mau memberikanku harta yang dijanjikan agar aku dan Siti dapat hidup bahagia. Selang beberapa malam Nyai Diah kembali datang ke rumah. Kami berdua bermesraan di kamar belakang. Tidak lama kemudian ia menagih nafkah batin. Aku sempat menolaknya karena terakhir kali kami melakukannya, darah masih keluar dari kemaluanku. Tapi Nyai Diah tidak mengindahkan penolakanku. Ia membuka baju dan meraba-raba tubuhku. Hingga akhirnya kami melakukannya juga. Hal itu berlangsung cukup lama. Nyai Diah tidak seperti biasanya. Tubuhku sama sekali tidak ia lepaskan. Berkali-kali ia cium bibirku sambil menyedot nafasku. Hampir saja aku kehabisan nafas. Pada poin ini aku tidak tahu lagi apakah aku masih hidup atau tidak. Aku kehilangan koneksi terhadap ragaku. Seakan-akan jiwaku melayang-layang di udara, sementara tubuhku dibuat bulan-bulanan. Aku masih beruntung. Jiwaku seperti tertarik lagi ke dalam tubuh ketika aku sampai puncaknya. Aku terkulai lemah dan Nyai Diah berbaring di sebelahku. Ia tersenyum puas. Sebelum kembali menghilang, Nyai Diah sempat bilang kalau ia tahu kalau ada seseorang yang ingin memisahkan aku dengan dia. Saat itu juga aku langsung tahu kalau yang dimaksud adalah Wak Ujang.
Ia bilang kalau orang itu masih bersikeras, maka ia akan berhadapan dengannya langsung. Bola matanya dia menyala merah ketika mengatakan itu. Tidak lama kemudian ia menghilang. Siti juga sempat menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Wak Ujang, sampai-sampai Wak Ujang marah-marah. Kukatakan kepadanya, itu hanya masalah sepele saja. Siti tidak puas dengan jawabanku, tapi ia tidak berani protes. Soalnya Wak Ujang itu jarang marah-marah. Kalau sampai marah berarti dia tahu ada sesuatu yang mengancam. Dia kan punya ilmu batin juga, kata Siti. Kabar duka datang dari Wak Ujang. Putrinya yang sedang mengandung 3 bulan keguguran di dekat sumur. Istri Wak Ujang menemukannya ketika ia mengambil wudhu untuk sholat subuh. Jeritan sang istri langsung membangunkan Wak Ujang. Keduanya langsung membawa putri mereka ke klinik menggunakan mobil pick-up yang biasa membawa sayuran ke pasar. Setelah beberapa lama ditangani, bidan yang didampingi dokter umum mengabarkan kalau janin di dalam kandungan putri Wak Ujang tidak bisa diselamatkan. Wak Ujang dan istrinya menangis, sedangkan putrinya terpukul. Begitu matahari meninggi, Wak Ujang mengabarkan mantunya yang bekerja di Jakarta. Sore harinya sang mantu sudah ada di klinik mendampingi istri yang masih harus menjalani proses penyembuhan. Di saat yang sama, Wak Ujang menyambangiku ke pasar. Ia menarikku dari toko ke gang dekat tukang daging yang menunjuk-nunjuk hidungku sambil menuduh akulah pembawa malapetaka di keluarganya. Katakan kepada istri gaibmu, saya tidak akan tinggal diam, ancam Wak Ujang kepadaku. Aku hanya bisa melongo bersama dengan beberapa pedagang pasar yang sama-sama bingung dengan apa yang terjadi. Ketika aku pulang ke rumah, semua baru jelas. Siti yang baru pulang dari rumah Wak Ujang menceritakannya kepadaku. Menurut Siti, putri Wak Ujang sebelumnya bilang kalau saat tengah malam ia diteror lelaki misterius yang kadang menyerupai suaminya. Begitu didekati, sosok itu berubah jadi sosok makhluk besar, bernafas besar, dan mengeram. Putri Wak Ujang juga mendengar suara bayi menangis. Tidak hanya satu, tapi puluhan bayi menangis di telinganya. Puncaknya Putri Wak Ujang melihat rombongan orang membawa obor di depan rumahnya. Orang-orang itu berwajah gelap dan tidak memiliki bola mata. Putri Wak Ujang mencoba membangunkan istri Wak Ujang atau ibunya, namun gagal sehingga ia lari ke belakang dan terpleset lalu terjatuh di dekat sumur hingga keguguran. Wak Ujang sedang berada di desa sebelah untuk mengurus jual beli tanah saudaranya. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong. Itu jadi penyesalan terbesar Wak Ujang. Ia telah kehilangan cucunya dan kini siap perang melawan Nyai Dia. Hasrat untuk membalas dendam kuat di dalam dirinya. Di sisi lain Nyai Dia pun tidak kalah. Ia menyiapkan para pasukannya untuk melawan Wak Ujang. Pertempuran itu terjadi saat tengah malam di atas bukit dekat rumahku. Malam itu aku mendengar suara-suara aneh dari jauh. Aku turun dari tempat tidur dan memeriksa melalui jendela. Di atas bukit sana aku melihat cahaya merah. Segera saja aku menyelinap keluar tanpa sepengetahuan Siti. Kudaki bukit itu dan menemukan Wak Ujang berdiri di hadapan Nyai Dia. Ia memegang keris siap untuk menyerang Nyai Dia. Sementara Nyai Dia berdiri tegap. Sama sekali tidak takut dengan Wak Ujang. Pertempuran mereka berlangsung cepat. Cahaya merah yang menyilaukan meliputi mereka. Begitu juga suara-suara menggelegar mirip suara petir. Wak Ujang sempat melirik kepadaku sebelum akhirnya sebuah cahaya merah datang ke arahku dan melemparku dari tempat persembunyianku. Aku terpental jauh dan terbangun di tempat tidurku sendiri. Aneh. Matahari sudah tinggi. Siti menyambutku ketika aku keluar kamar. Ia menyuruhku mandi karena sudah terlambat pergi ke pasar. Bagaimana bisa aku kembali ke kamarku? Padahal semalam aku berada di atas bukit sana. Lalu bagaimana nasib Wak Ujang? Semuanya seperti mimpi, tapi aku tidak percaya kalau semua itu adalah mimpi. Aku tidak berani cerita ke Siti, jadi kusimpan saja sendiri sambil mencari tahu apa yang terjadi dengan Wak Ujang. Pertarungan Wak Ujang dan Nyai Dia ternyata terjadi di alam gaib. Itu terkonfirmasi dari keterangan Siti yang mengatakan bahwa malam ketika itu terjadi, aku terlelap di kamar.
Namun tetap saja aku ingin mendatangi Wak Ujang untuk menegaskan apa yang terjadi, sekaligus mengorek keterangan lebih lengkap. Aku menemui Wak Ujang di rumahnya. Kala itu rumahnya sepi, anak istri dan menantunya menginap di rumah mertuanya. Berbeda dengan ketika terakhir kali bertemu, Wak Ujang terlihat merenung di beranda rumahnya. Aku bisa melihat seberkas kesedihan di matanya yang keriput. Aku memberikan salam dan duduk di sebelahnya. Ia menyambutku dengan baik dan menawari minuman yang kemudian aku tolak. Langsung saja ke pokok permasalahan, dan Wak Ujang menjawab dengan tegas kalau pertarungan itu benar terjadi. Ia dirundung rasa dendam malam itu dan dengan sembrono melawannya dia. Pertarungan mereka seri, tapi akibat pertarungan itu para demit di hutan marah. Mereka menganggap Wak Ujang telah berani lancang mengobrak-abrik alam mereka. Tiap semesta ada kode etik dan batasannya, dan saya telah melewati itu. Saya salah besar, kata Wak Ujang. Sekarang saya harus menerima akibatnya. Wak Ujang berkata lagi, entah apa maksudnya. Aku menanyakan lebih lanjut kepadanya, namun ia bilang kalau semuanya diserahkan kepadaku. Wak Ujang tidak ikut campur lagi. Jadi jika aku memang ingin melanjutkan pernikahan itu atau tidak, ya sudah, sebodoh amat. Tapi kamu harus ingat, pernikahan itu ada resikonya dan kamu juga harus memperhitungkan sedang berhadapan dengan siapa. Kadang dedemit itu pintar memanipulasi perasaan manusia hingga mereka terjebak dalam lembah kenistaan. Aku diam saja, tak berani menjawab. Jujur aku merasa ucapan Wak Ujang terlalu berlebihan atau tidak logis. Aku dan dia saling mencintai, hanya saja alam kami berbeda. Dan aku yakin ada jalan tengah untuk semua ini. Sebelum aku memutuskan untuk pamit, Wak Ujang memberitahukan bahwa perlindungan yang ia taruh di rumah dan dalam diri Siti sudah dicabut. Kini Nyai Dia bisa berbuat apapun sesuai kehendaknya. Pantas saja Nyai Dia terlihat takut kepada Siti. Ternyata pagar dari Wak Ujang lah yang berperan. Biar bagaimanapun, Siti itu saudara saya, dan saya wajib melindunginya. Namun sekarang saya tidak bisa lagi melindunginya. Nasib Siti ada di tangan kamu. Kalau ada apa-apa terjadi kepadanya, maka darahnya ada di tangan kamu, kata Wak Ujang kepada aku. Aku tidak terlalu ambil pusing dan cepat-cepat meninggalkan rumah Wak Ujang. Begitu sampai di rumah, aku disambut Siti dan kami makan siang bersama. Siti mengatakan bahwa pagi ini ia merasa punggungnya berat dan ada yang aneh dengan organ kewanitaannya. Ketika aku tanya lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kemaluannya terasa panas, seperti terkena sambal. Berulang kali ia mencucinya, tapi tetap saja tidak hilang. Anehnya rasa panas itu hilang tiba-tiba. Aku katakan kepada Siti bahwa bisa saja itu lantaran ia lupa cuci tangan setelah masak. Dan biasanya memang panas terkena cabai, itu lama hilangnya, jadi tidak perlu khawatir. Siti pun paham dan tidak lagi mengeluh padaku. Pada malam harinya Nyai Dia datang dengan rombongan manusia, obor, dan beberapa wajah asing. Ia mengatakan bahwa sekarang rumahku adalah rumahnya juga, dan para bawahannya akan menjaga kami berdua, agar tidak ada lagi orang yang mengganggu. Aku mengangguk saja, dan malam itu kami berhubungan lagi. Lama sekali, dan setelah selesai, giliran hidungku yang mengeluarkan darah segar. Suasana rumahku berubah total. Udara yang tadinya segar dan sejuk lantaran berada di tengah hutan dan persawahan, ini jadi panas dan pengap. Seperti kamar tak berjendela. Aku pun jadi tidak nyaman tinggal di dalamnya, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Tiap kali aku meninggalkan rumah untuk bekerja di pasar, tubuhku mendadak lemas, kepala pusing, dan pundak berat. Anehnya semuanya hilang begitu saja saat aku sampai di rumah. Lantaran kondisi itu aku kerap izin pulang pada siang hari, dan lama-kelamaan bosku di pasar menyuruhku istirahat saja dan tidak perlu masuk. Wajahnya tak enak begitu mengatakan itu. Sepertinya ia kesal karena aku mulai sakit-sakitan dan kerja tak becus. Mau bagaimana lagi? Aku pun tak kuat berlama-lama di luar rumah. Sekarang tiap malam aku harus melayani Nyai Dia di atas ranjang. Rasa nikmatnya sudah hilang.
kini hanya tinggal siksaannya. Selain tubuhku yang memburuk kondisinya, Siti pun mendapatkan serangan gaib secara tiba-tiba. Tiap malam kemaluannya terasa panas, seperti tersiram air cabai, dan makin hari makin memburuk. Ia sampai menangis, saking tidak kuat menahan rasanya. Hatiku remuk melihat Siti menangis. Benar-benar tak sampai hati aku melihatnya demikian. Ia adalah perempuan yang sangat aku cintai, dan kini ia menderita. Apa yang telah aku lakukan? Iblis apa yang merasukiku sampai aku tega bersekutu dengannya dia? Itu salahku, tapi Siti ikut menanggungnya. Aku marah ke Nyai dia. Apa yang ia lakukan benar-benar di luar batas. Dengan sengaja ia menyiksa aku dan Siti. Padahal selama ini ia mengatakan bahwa ia mencintaiku. Tidak ada rasa menyesal ataupun takut di wajahnya dia melihatku marah. Ia malah tertawa cekikikan. Ia bilang derajatku dan Siti itu jauh lebih rendah dibanding bangsanya. Dan sudah seharusnya kami jadi abdi mereka, melayani setiap kebutuhannya bersama bangsanya. Aku terlalu lemah untuk mengamuk, dan tubuhnya dia begitu kuat mencengkramku. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa, dan dalam kondisi itu pula Nyai dia memaksaku untuk melayaninya di ranjang. Darah segar keluar dari hidung dan kemaluanku setelah semuanya selesai. Pagi harinya aku bersimpuh dan berdoa meminta pertolongan, dan ternyata Tuhan masih bermurah hati mengulurkan tangannya lewat Wak Ujang. Entah ada angin apa, Wak Ujang menyambangi rumah kami. Siti berbaring di atas kasur. Aku tidak bisa berjalan lantaran terlalu lelah. Wak Ujang masuk ke rumah sambil menutup hidung. Katanya ada bau bangkai menyeruak dari dalam rumah kami. Rumah kalian sudah jadi sarang dedemit, kata Wak Ujang. Aku memohon maaf kepada Wak Ujang atas apa yang telah aku lakukan, dan ia pun dengan sangat bijak memaafkannya. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan kalian sebelum terlambat. Kemudian Wak Ujang membuka mata batinku agar aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mata batinku terbuka, semuanya jelas. Rumahku terlihat seperti rumah hantu, bau pengap dan gelap. Wak Ujang menyuruhku berkaca, dan aku terkejut. Tubuhku begitu kurus, dan seluruh badanku banyak luka hitam. Aku seperti habis dihisap lintah. Dedemit memang seperti lintah, kata Wak Ujang seakan membaca pikiranku. Mereka membuat manusia merasa baik-baik saja, padahal mereka menghisap darah manusia sampai habis. Kuliah juga Siti, kondisi tubuhnya terlihat pucat, darah merembas dari selangkangannya. Ada dua makhluk botak bertaring, berwajah setengah manusia, setengah binatang, berdiri di dekat tempat tidur. Mereka itu yang mengerjai Siti, kata Wak Ujang. Tak mungkin, Siti itu kan rajin ibadah dan imannya kuat, kata aku. Wak Ujang menggeleng. Itu tidak ada pengaruhnya kalau iman kamu itu lemah. Kepala keluarga itu seperti pondasi rumah. Kalau lemah, maka angin kecil saja bisa merubuhkan seluruh bangunan rumah. Rasa sesalku makin kronis. Kuhampiri Siti yang sedang tertidur, dan ku kecup keningnya seraya berucap kata maaf. Wak Ujang akan membantu kami. Hanya ia sadar kalau ia seorang diri tidak bisa menghadapi Nyai dia. Oleh karena itu ia akan menjemput gurunya yang tinggal di Bogor. Wak Ujang memintaku untuk tidak meninggalkan Siti sampai ia kembali. Aku menyanggupinya. Tanpa banyak bicara lagi, Wak Ujang berangkat menjemput gurunya. Sementara aku menunggu dengan hati gusar. Wak Ujang baru kembali selepas maghrib dan Siti masih belum terbangun juga. Aku takut, apalagi suaranya dia terus-menerus terdengar dari kamar belakang, memanggil namaku dan mengajak ke peraduan. Sebagian diriku ingin menurutinya, namun aku berhasil mengontrolnya dan tetap menjaga Siti. Takut terjadi apa-apa kepadanya. Tanpa mengetuk pintu, Wak Ujang masuk ke dalam kamar. Ia tidak datang sendiri, tapi bersama seseorang yang ia sebut guru. Aku termangu-mangu begitu melihat sosok guru Wak Ujang. Sosok itu jauh dari perkiraanku sebelumnya. Aku kira sosok guru Wak Ujang merupakan sosok sepuh dengan uban di kepala. Tapi justru seorang pria berusia sekitar 40 tahunan, lebih muda dari Wak Ujang.
Ia memperkenalkan diri dengan nama Funta. Tingginya sekitar 2 meter, badannya kurus, dan rambut lurus bergelombang. Funta berkata kepada aku kalau ia salut kepada aku karena aku berani mengambil keputusan untuk melepas dari Nyai Diah di saat yang tepat. Karena kalau terlambat, maka nyawaku dan Siti jadi taruhannya. Funta menyisir seluruh rumah termasuk kamar belakang. Saat ia ada di kamar belakang, terdengar suara gaduh yang keras. Kadang seperti barang jatuh, kadang seperti orang terbanting ke dinding. Aku dan Wak Ujang menunggu di kamar depan sampai Funta kembali. Anak buahnya sudah kabur, tapi pemimpinnya masih ada, kata Funta kepada kami. Funta pergi ke dapur dan kembali dengan 2 butir telur. Yang menyuruhku berbaring di sebelah Siti, sementara ia berdoa dan mengusapkan telur ke seluruh tubuhku. Funta meminta Wak Ujang untuk mengambil piring kecil. Di depan mataku, ia memecahkan telur yang tadi diusapkan ke tubuhku. Dan di dalam telur tersebut terdapat jarum jahit, berkarat, dan segumpal rambut hitam. Saat itu juga rasa tidak enak yang menjangkiti tubuhku hilang, dan aku merasa lebih segar. Setelah itu Funta melakukan hal yang sama, namun telur yang dipakai untuk Siti berisi darah berbau busuk. Kata Funta susu gaib di tubuhku dan Siti sudah luntur, dan kini kami tidak lagi berada di bawah kendalinya. Sekarang tinggal menghadapi langsung Nyai Diah. Untuk itu Funta memintaku untuk bersilah di ruang tamu, tepat di sebelahnya. Lalu ia memintaku untuk menutup mata, sementara Funta berdoa. Tidak lama dari situ aku seperti terlempar dan mendarat tepat di depan rumah Nyai Diah. Funta mengajakku masuk ke dalam bersamanya. Ketika kami masuk, rumah itu kosong dan terasa kelam. Tapi tak lama kemudian muncul 2 sosok makhluk berbulu dan berbadan besar. Salah satu dari mereka memanggil namaku. Aku mengenali suaranya. Itu adalah Nyai Diah dan anak gaib kami. Bulu romaku meremang begitu melihat wujud asli Nyai Diah yang menyerupai babi hutan bermata merah. Aku mengenalinya. Mata itu adalah mata yang mengintip dari pintu kamarku tempo hari. Nyai Diah membujukku untuk membantunya. Dia bilang anak hasil pernikahan kami membutuhkanku. Funta menepis semuanya. Dia bilang sosok itu bukanlah anakku, melainkan dedemit yang digunakan untuk memancingku. Manusia dan dedemit tidak akan pernah bersatu, apalagi memiliki anak. Kalian itu lebih rendah dari manusia, kata Funta. Mendengar itu Nyai Diah mengeram, hendak menyerang kami. Funta menyuruhku berdiri di belakangnya, tepat sebelum Nyai Diah benar-benar menyerang kami. Aku menutup mata. Nyali langsung ciut saat itu juga. Entah apa yang terjadi, tapi aku merasa di sekelilingku ada angin beliung. Aku sampai berpegangan ke Funta karena angin kencang itu mulai menyapu tubuhku. Meskipun begitu, Funta tidak berhenti merapalkan doa dengan suara kencang. Suara raungan saut menyaut dan keadaan semakin kacau. Aku takut membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana lepas kendali. Bumi di bawah kakiku berguncang hebat. Suaranya Diah berulang-ulang kali terdengar meminta ampun. Teriakannya memegahkan telinga hingga membuat kepalaku pusing. Ada perasaan aneh yang menyeruak dari dalam tubuhku. Aku merasa seakan nyawaku sedang berusaha dicabut. Aku jatuh berlutut, tapi tanganku tetap memegang tubuh Funta. Ia berteriak agar aku tidak melepaskan peganganku. Kalau kau lepas, kau tidak akan bisa kembali ke ragamu, teriak Funta. Aku membuka mata sedikit. Ternyata kami dikelilingi oleh manusia, obor. Mereka mencoba meraih tubuh kami, namun gagal. Ada sebuah pelindung tak kasat mata di sekitar kami. Sedangkan Nyai Diah berdiri tepat di depan Funta. Mata merahnya melotot ke arah Funta, lidah panjangnya menjuntai, dan aku kembali menutup mata, sebab aku tak kuat melihatnya. Funta pun berkata kepadaku untuk tidak membuka mata lagi. Kondisi itu terus berlangsung selama beberapa detik, sampai akhirnya semua mendadak hening. Tanganku tak lagi memegang tubuh Funta. Saat ku buka mata, ternyata aku sudah ada di ruang tamu. Di sebelahku Funta muntah darah. Aku dan Wak Ujang menolongnya. Saya tidak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri.
kata Funta. Setelah itu rumahku kembali lagi seperti semula. Udara dingin masuk dari depan, menyapu keningku. Lega rasanya semuanya berakhir. Aku pun bahagia begitu melihat Siti terbangun dengan wajah berseri-seri. Aku memeluknya dan meminta maaf atas apa yang sudah aku lakukan. Siti berbesar hati memaafkanku. Malam itu Wak Ujang dan Funta bermalam di rumahku. Mereka tidur di kamar belakang. Esoknya Funta mengajakku bicara. Ia lalu mengajakku mengunjungi rumah asli dari Nyai Dia. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku setuju. Kami lalu berjalan menaiki bukit yang tidak terlalu jauh dari rumahku. Jalannya cukup terjal. Beberapa kali kami harus menebas ilalang. Begitu sampai di atas bukit, aku tercengang. Di hadapanku terhampar ratusan kuburan tua. Sebagian besar sudah tidak memiliki nisan. Funta mengatakan pemakaman ini merupakan makam para sesepuh desa setempat. Ia juga menunjukkan sebuah kuburan tanpa nisan yang berada di pojok. Kuburan itu berada dekat di sebuah pohon besar. Funta bilang itu adalah kuburan Nyai Dia. Konon semasa hidup, Nyai Dia adalah seorang dukun teluh. Jasanya sering dipakai warga desa untuk berbuat jahat, untuk membalas dendam orang yang mereka tidak sukai. Sampai akhirnya Nyai Dia sendiri dibunuh oleh warga desa yang sakit hati karena orang tuanya dikirimkan teluh sampai mati. Nyai Dia ditemukan tergeletak di dekat sumur rumahnya. Tidak ada warga desa yang mau menguburkannya. Namun jasad Nyai Dia akhirnya dikuburkan tanpa nisan dan tanpa selamatan oleh warga karena terpaksa. Tidak heran jika Nyai Dia merupakan dedemit paling berpengaruh di sana. Dan semenjak aku pindah ke rumah itu, ia sudah menaruh hati kepadaku. Alasan utamanya adalah ia ingin menjadikanku abdinya dan menahanku ke alamnya. Nyai Dia juga berencana membunuh Siti secara perlahan. Rasa cinta yang timbul di hatiku juga tidak nyata. Itu hanya sugesti yang dihembuskan kepadaku. Perasaan itu membutakan mata hatiku, sampai akhirnya aku menyerahkan seluruhnya kepada Nyai Dia. Sampai kapanpun manusia tidak akan bisa bersatu dengan dedemit. Derajat kita lebih mulia daripada mereka, kata Funta kepadaku ketika kami memperhatikan kuburan Nyai Dia. Setelah lama di sana, kami berdua pulang ke rumah untuk makan siang. Sebelum Wak Ujang dan Funta meninggalkan rumah kami, aku dan Siti tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Mungkin kami tidak akan pernah bisa membalasnya. 2 bulan setelah kepergian Funta, aku dan Siti meninggalkan rumah itu untuk merantau ke Jakarta. Kami tidak membawa banyak uang, tapi kami memiliki tekad kuat untuk memulai hidup baru. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur dan menemani teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.